Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan Salam Kebajikan. Perkenalkan, kami kelompok 5 dari kelas Sistem Informasi Reguler 5B, yang mana kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu perancangan Sistem Informasi Manajemen Event Unsri, mata kuliah Manajemen Proyek Sistem Informasi dengan dosen pengampu, Bapak Fatoni STMSI. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu, yaitu dimulai dari saya sendiri. Nama saya Davina Sofa Melisa dengan NIM 0903128214126044. Lalu saya Selanjutnya, Fikri Teras Putra dengan NIM 0903 1282 126047. Saya Anandita Nabila Ramadhani dengan NIM 090312821219. Dan saya Muhammad Ren Barlian dengan NIM 0903 12821 26092. Saya Teguh Muhammad Rafi Firdaus dengan NIM 0903 1382 126146. oke, baik. Sebelum lebih dalam, kami memperlihatkan tentang sistem informasi manajemen event yang akan kami rancang. Kami akan menjelaskan terlebih dahulu latar belakang dari sistem ini sendiri, yaitu akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Anandita Nabila Ramadhani. Kepada Anandita, waktu dan layar saya persilahkan. Baik, jadi latar belakang dibuatnya sistem manajemen event Unsri yaitu Universitas Sriwijaya adalah lembaga pendidikan tinggi yang aktif dalam mengadakan berbagai kegiatan dan acara yang melibatkan komunitas dan masyarakat umum. Ragam kegiatan ini mencangkup seminar, lokakarya, bootcamp, festival budaya, kegiatan olahraga, kegiatan kesenian, konser, dan kegiatan lainnya yang berperan penting dalam pengembangan aspek akademik, sosial, keterampilan organisasi, komunikasi, dan aspek kultural bagi mahasiswa. Namun, semakin meningkatnya jumlah acara dan keragaman jadwal mengharuskan koordinasi dan akses informasi yang lebih baik. Universitas Sriwijaya juga menjadi tuan rumah dari berbagai acara yang diinisiasi oleh berbagai entitas. Namun, promosi acara tersebut seringkali hanya dilakukan melalui poster dan media sosial masing-masing komunitas ataupun dari Universitas Sriwijaya sendiri. Akibatnya, pencatatan dan pendataan event serta partisipasi mahasiswa menjadi susah dan promosi sendiri menjadi susah atau tidak merata. Nah, pencatatan dan pendataan event serta partisipasi mahasiswa menjadi sangat penting, tapi saat ini belum ada sistem yang komprehensif untuk mengelola dan menyimpan informasi tentang event di Unsri. Tantangan utama yang dihadapi adalah kurangnya sistem manajemen event dan pendataan yang menyeluruh. Untuk mengatasi masalah ini, sistem manajemen event Unsri dibuat dengan tujuan memfasilitasi pengelolaan dan pencarian informasi event di Unsri, serta menyediakan media informasi bagi organisasi dalam menyebarkan informasi tentang event-event yang mereka laksanakan. Diharapkan dengan adanya sistem informasi ini akan meningkatkan efisiensi dan struktur dalam manajemen event dan pendataan event di Unsri, serta memudahkan mahasiswa dalam mencari dan berpartisipasi dalam event kampus, serta memberikan pengalaman yang berarti dan terorganisir bagi mahasiswa. Selanjutnya, nah, jadi tujuan dari perancangan sistem informasi event di Unsri yaitu yang pertama untuk membantu Universitas Sriwijaya dalam mengelola event secara lebih efisien. Dengan sistem ini, proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi event dapat menjadi lebih terstruktur dan efektif. Yang kedua yaitu memudahkan mahasiswa dalam mencari dan berpartisipasi dalam event yang diadakan di Unsri. Yang ketiga yaitu membantu mencegah tumpang tindih acara dan memungkinkan penyelenggaraan event di Unsri seperti universitas, fakultas, BEM Unsri, organisasi mahasiswa, dan lainnya untuk berkolaborasi dan berkoordinasi dengan lebih baik. Yang keempat yaitu memberikan akses yang lebih mudah dan cepat bagi mahasiswa dan masyarakat umum untuk mendapatkan informasi tentang event yang diselenggarakan di Unsri. Dan tujuan terakhir yaitu sebagai media informasi resmi bagi penyelenggara yang mengadakan event di Unsri untuk mempromosikan kegiatan. Jadi kegiatan dapat dilihat oleh banyak orang melalui sistem informasi event di Unsri ini. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Rehan. Selanjutnya sasaran sistem. Sasaran penggunaan sistem informasi manajemen event Fasilkom adalah penyelenggara event yaitu universitas, fakultas, BEM atau Badan Eksekutif Mahasiswa, Unsri, dan fakultas
dan berbagai organisasi mahasiswa yang mengadakan event, serta mahasiswa, dosen, dan sivitas akademi Unsri. Penyelenggara acara dapat mengakses sistem ini untuk memaparkan informasi terkait acara atau kegiatan yang diadakan di Unsri. Mahasiswa, dosen, dan sivitas akademi Unsri dapat mengakses sistem ini agar dapat mengetahui acara yang sedang berlangsung serta dapat mendaftarkan diri untuk ikut berpartisipasi dalam acara yang sedang berlangsung. Selanjutnya akan dibahas oleh kawan rekan saya. Baiklah, selanjutnya Work Breakdown Structure atau WBS. WBS adalah dasar untuk perencanaan dan pengendalian proyek. WBS merupakan titik penghubung untuk estimasi pekerjaan dan biaya, informasi jadwal, upaya kerja aktual atau pengeluaran biaya, dan akuntabilitas. Selanjutnya, yang pertama ada A. Tahap inisiasi awal proyek dan identifikasi kebutuhan sistem. Tahap inisiasi proyek adalah tahap awal dalam pengembangan proyek di mana langkah-langkah penting diambil untuk memulai proyek dengan baik. Pada tahap ini, seorang manajer proyek memiliki tanggung jawab utama dalam mengorganisir tim proyek dan merinci kebutuhan sistem. Seorang manajer proyek akan menentukan struktur tim proyek, termasuk anggota tim, peran, dan tanggung jawab mereka. Salah satu langkah utama dalam tahap inisiasi adalah membuat dokumen identifikasi kebutuhan sistem. Dokumen ini berisi daftar kebutuhan sistem, baik yang bersifat fungsional maupun non-fungsional. Kebutuhan ini diperoleh melalui proses survei dan wawancara dengan stakeholder yang relevan. Selanjutnya, tahap perancangan sistem. Pada tahap ini, beberapa tindakan penting dilakukan untuk memastikan bahwa sistem yang akan dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan tujuan proyek. Salah satu aspek penting dalam perancangan sistem adalah menciptakan diagram yang menjelaskan alur kerja sistem seperti diagram use case activity dan data flow diagram. Pada tahap ini juga terjadi perancangan skema basis data dan pembuatan desain dan prototipe interface dari sistem. Lalu ada tahap pembuatan sistem. Tahap pembuatan sistem adalah fase di mana perangkat lunak atau sistem yang telah direncanakan dan dirancang mulai diwujudkan melalui pemrograman dan pengkodean. Proses ini melibatkan kerja tim developer, termasuk front-end developer yang bertanggung jawab atas antarmuka pengguna yang terlihat oleh pengguna akhir, dan back-end developer yang mengelola logika bisnis dan database yang mendukung sistem. Pada akhir tahap ini, sistem sudah siap untuk mengikuti pengujian yang akan memvalidasi kinerjanya sebelum akhirnya diimplementasikan dan digunakan oleh pengguna akhir. Lalu tahap uji coba sistem. Tahap pengujian sistem adalah tahap kritis dalam siklus pengembangan perangkat lunak yang bertujuan untuk memverifikasi dan memvalidasi kinerja dan kendala dan semuanya harus direncanakan sebelum manajer proyek dapat mengukur kemajuan dan perbedaan dari rencana. Untuk menjalankan fungsi vital ini, WBS merupakan hierarki hasil kerja atau hasil nyata. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baiknya tahap terakhir dalam manajemen event sistem informasi manajemen event Unsri yaitu tahap implementasi dan closing, di mana tahap ini adalah tahap akhir dalam siklus pengembangan perangkat lunak. Pada tahap ini, fokus utama adalah memastikan bahwa sistem yang telah dikembangkan berhasil diimplementasikan dan digunakan oleh pengguna. Juga memastikan bahwa proyek dapat ditutup dengan baik. Pada tahap ini terjadi pengimplementasian sistem yaitu melalui uji coba dengan pengguna dan memastikan bahwa sistem bisa digunakan dengan baik. Pada tahap ini juga terjadi penyelesaian kontrak, pembebasan sumber daya proyek, dan dokumentasi akhir berupa pembuatan laporan hasil proyek. Nah, pada tahap implementasi dan closing sistem ini dibagi menjadi 3 tahap, yang masing-masing tahap mempunyai sistemasi yang berbeda. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Work breakdown structure, tasks, WBS kegiatan merupakan alat manajemen proyek yang digunakan untuk membagi pekerjaan proyek menjadi tugas-tugas yang lebih kecil dan terkelola. Tugas-tugas dalam WBS mewakili unit pekerjaan yang diidentifikasi, dijadwalkan, dan dikelola dengan lebih baik dalam rangka untuk mencapai tujuan proyek tersebut. Pada proyek ini, WBS tasks
merincikan seluruh tiap task atau kegiatan yang mencakup SDM pelaksana task atau SDM pelaksana kegiatan dan peralatan yang dibutuhkan dalam kegiatan tersebut, dan estimasi lama waktu untuk kita menyelesaikan kegiatan tersebut. Kemudian tahap inisiasi awal proyek dan identifikasi kebutuhan. Tahap inisiasi awal proyek merupakan fase awal dalam manajemen proyek, di mana project manager mengidentifikasikan tujuan, lingkup, dokumen kebutuhan sistem, dan persyaratan proyek tersebut. Ini melibatkan identifikasi ruang lingkup tujuan, sasaran, perencanaan, penyusunan tim, wawancara, menganalisis dokumen terkait, menganalisis kebutuhan fungsional dan non-fungsional, menganalisis kebutuhan user dan sistem, dan membuat dokumen konsep awal proyek. Tahap ini adalah tahap penting sebagai dasar sebelum melakukan ke tahap berikutnya dalam siklus proyek tersebut. Yang pertama, pada WBS Task dalam tahap inisiasi awal proyek dan identifikasi kebutuhan dengan kode 1.1.1 dengan nama task, identifikasi ruang lingkup dan tujuan proyek. Pada kegiatan ini memiliki SDM pelaksana kegiatan tersebut. Yang pertama ada sistem analis, yang kedua adalah bisnis analis. Dan lama waktu estimasi pekerjaan pada task ini yaitu 1 hari. Peralatan yang dibutuhkan pada kegiatan ini merupakan komputer, 1 komputer, kedua software untuk analisis sistem. Kemudian kegiatan selanjutnya adalah kegiatan menentukan sasaran proyek. SDM pelaksana kegiatan atau yang melakukan kegiatan tersebut, yang pertama adalah sistem analis, yang kedua bisnis analis. Lama waktu estimasi pekerjaan dilakukan, yaitu 1 hari. Dan peralatan yang dibutuhkan untuk kegiatan ini 1 komputer, kedua software untuk analisis sistem. Kemudian kegiatan selanjutnya dengan kode 1.1.3 dengan nama kegiatan menentukan perencanaan proyek. SDM pelaksana kegiatan atau yang melakukan kegiatan tersebut, yang pertama sistem analis, yang kedua bisnis analis, dengan waktu lama estimasi pekerjaan yaitu 2 hari. Dan peralatan yang dibutuhkan untuk pekerjaan tersebut 1 komputer, kedua software untuk desain sistem. Kemudian kegiatan selanjutnya, kegiatan 1.2 dengan nama kegiatan penyusunan tim proyek. Dengan SDM pelaksana yang melakukan kegiatan adalah project manager. Lama waktu estimasi pekerjaan 1 hari. Peralatan yang diperlukan komputer dan software Excel atau Word. Kegiatan selanjutnya dengan kode task 1.3.2.1 dengan nama kegiatan membuat daftar pernyataan wawancara stakeholders dengan SDM pelaksana kegiatan yang melakukan kegiatan tersebut. Yang pertama adalah sistem analis, kedua staf administrasi dengan lama waktu estimasi pekerjaan 2 hari, peralatan yang dibutuhkan 1 komputer, kedua Microsoft Office, ketiga peralatan dokumentasi, dan keempat ATK. Kemudian kegiatan selanjutnya dengan kode task, kode kegiatan 1.3.2.2 dengan nama kegiatan melakukan wawancara dengan stakeholders. Dengan SDM pelaksana kegiatan yang melakukan kegiatan, yang pertama sistem analis, yang kedua staf administrasi, yang ketiga staf dokumentasi dengan lama waktu estimasi pekerjaan 2 hari. Peralatan yang dibutuhkan 1 peralatan komunikasi atau perekam, kedua ADK. Selanjutnya pada tahap inisiasi awal verifikasi terdapat kode task 1.3.1 dengan nama task atau nama kegiatan menganalisis mencari dokumen terkait
Dengan SDM pelaksana dan yang melaksanakan kegiatan ini adalah sistem analis dengan lama waktu estimasi pekerjaan dilakukan yaitu 3 hari dan peralatan yang diperlukan untuk melakukan kegiatan ini 1 komputer atau laptop. Yang kedua yaitu software untuk analisis. Kemudian ada kegiatan 1.3.3.2 dengan nama kegiatan analisis kebutuhan fungsional sistem. Yang melakukan kegiatan ini adalah sistem analis dengan lama waktu estimasi pekerjaan 3 hari dan peralatan yang dibutuhkan 1 komputer, kedua software Excel atau Word, yang ketiga alat tulis kantor. Kemudian terdapat kegiatan 1.3.3.3 dengan nama kegiatan analisis kebutuhan dan fungsional sistem dengan SDM pelaksana kegiatan adalah sistem analis dengan lama waktu estimasi pekerjaan 3 hari dan peralatan yang dibutuhkan 1 komputer, kedua software Excel atau Word, ketiga alat tulis kantor. Dan terdapat kegiatan 1.3.3.1 dengan nama kegiatan analisis kebutuhan user dan sistem dengan SDM pelaksana kegiatan yaitu sistem analis dengan lama waktu pekerjaan 3 hari dan peralatan yang dibutuhkan yaitu komputer, software Excel atau Word, dan alat tulis kantor. Dan pada tahap inisiasi awal proyek identifikasi yang terakhir yaitu dilakukannya kegiatan 1.4 dengan nama kegiatan membuat dokumentasi konsep awal dengan SDM pelaksana kegiatan 1 staf dokumentasi, kedua staf administrasi dengan lama waktu estimasi pekerjaan 1 hari dan peralatan yang dibutuhkan kamera atau handphone dan alat tulis kantor. Dan kemudian akan dilanjutkan oleh kawan saya. Baik, tahap selanjutnya yaitu sistem adalah bahan pekerjaan yang dalam sistem. Dalam tahap ini, pekerjaan terkait dengan perancangan sistem dibagi lebih lanjut. Tugas-tugas yang lebih efisien. Identifikasi pendukung sistem, pembuatan diagram yang berisi penjelasan dengan kebutuhan fungsionalnya seperti diagram activity, data flow diagram, juga skema basis data dan akhirnya type sistem sebelum pengembangannya. Tugas yang terdiri manajemen proyek, kebutuhan dan tujuan proyek. Manajemen event unsur ini terdapat di mana terdapat tingkatan yang pertama yaitu 2.1.1 yaitu fitur sistem dengan SDM analis dan peralatan yang diperlukan dan dokumen spesifikasi kebutuhan fitur-fitur sistem dengan 2 hari. Nah, tingkatan ada dipecah menjadi task 2.1.2.1 yaitu pembuatan use case diagram. Diagram ini dilakukan oleh dengan peralatan yang dibutuhkan laptop dan software diagram dengan lama waktu pekerjaan. Tingkatan selanjutnya yaitu 2 yaitu pembuatan activity diagram itu dikerjakan oleh sistem analis yaitu ada komputer yang dibutuhkan untuk pembuat lama waktu pekerjaan 7 hari. 3 yaitu pembuatan data flow diagram. Tingkatan keempat maksud saya, di mana SDM yang dipraktek dan peralatan yang dibutuhkan yaitu komputer dan software untuk membuat data flow diagram sama seperti task-task sebelumnya dengan lama waktu pekerjaan yaitu 7 hari. Nah, selanjutnya yaitu ada task 2.2.1 yaitu pembuatan desain struktur basis data. Nah, dengan SDM pelaksana yaitu sistem arsitek dan database arsitek dengan peralatan yang diperlukan yaitu komputer atau laptop dan software untuk membuat struktur basis data dengan lama waktu pekerjaan yaitu 7 hari. Nah, tingkatan kedua yaitu ada menentukan struktur tabel dan relasi tabel dengan task 2.2.2 di mana SDM yang pelaksana task atau kegiatan tersebut yaitu ada sistem arsitek
dan database arsitek. Dengan peralatan yang dibutuhkan yaitu komputer atau laptop dan bahasa dan software untuk membuat tabel. Dengan lama waktu pekerjaan yaitu 7 hari. Task selanjutnya yaitu 2.3.3, di mana itu merupakan task untuk pembuatan skema basis data dengan SDM yang pelaksana task tersebut yaitu sistem arsitek dan database arsitek dengan lama waktu pekerjaan 7 hari dan peralatan yang diperlukan yaitu komputer atau laptop dan software untuk membuat skema basis data. Selanjutnya, task selanjutnya yaitu task ketiga di mana kode task 2.3.1 yaitu perancangan desain antarmuka. Dengan SDM pelaksana task atau kegiatan yaitu ada sistem arsitek dan UI/UX designer dan peralatan yang dibutuhkan yaitu komputer atau laptop dan software untuk membuat desain antarmuka aplikasi dengan lama waktu pekerjaan yaitu 7 hari. Task selanjutnya yaitu 2.3.2 di mana itu merupakan task untuk pembuatan prototipe tampilan antarmuka sistem. Seperti sebelumnya, SDM pelaksana task yaitu sistem arsitek dan UI/UX designer dengan peralatan yang dibutuhkan yaitu komputer atau laptop dan software untuk membuat prototipe aplikasi dengan lama waktu pekerjaan yaitu 7 hari. Selanjutnya tahap pembuatan akan sistem. dijelaskan oleh teman saya. Ya, selanjutnya tahap pembuatan sistem. Tahap ini adalah fase di mana proses pengembangan sistem dimulai dengan tugas utama berupa pemrograman atau pengkodean sistem yang dilakukan oleh tim pengembang termasuk front-end developer dan back-end developer. Tujuannya adalah memastikan sistem benar-benar selesai dan seluruh integrasi telah diselesaikan sehingga siap untuk menjalani pengujian pada tahap berikutnya dalam siklus pengembangan proyek. Adapun beberapa task atau kegiatan yang terjadi dalam tahap ini yaitu yang pertama dengan kode task 3.1.1 dengan nama pembuatan program back-end system dengan pelaksana task atau kegiatan yaitu yang pertama analis sistem, arsitek sistem, back-end developer. Dengan peralatan yang diperlukan yaitu komputer atau laptop, software untuk pemrograman back-end system, dan ruang rapat dengan lama waktu pengerjaan yaitu 7 hari. Selanjutnya dengan kode task 3.1.2 dengan nama pembuatan program front-end system dengan pelaksana task atau kegiatan yaitu 1 front-end developer, UI/UX designer, analisis sistem dengan peralatan yang diperlukan yaitu komputer atau laptop, kuesioner survei, dan survei untuk software untuk memprogram front-end system dengan lama waktu pekerjaan yaitu 7 hari. Lalu selanjutnya ada kode task 3.1.3 dengan nama melakukan pengkodean sistem dan SDM pelaksana task atau kegiatan yaitu analis sistem, arsitek sistem, dan programmer dengan peralatan komputer atau laptop dan ruang rapat dengan lama waktu pekerjaan yaitu 7 hari. Selanjutnya kode task 3.2.1 dengan nama integrasi program terhadap server dan database dengan SDM pelaksana yaitu database arsitek dan developer dengan peralatan yang diperlukan yaitu komputer atau laptop dan software untuk mengintegrasi server dan database dengan lama waktu pekerjaan yaitu 5 hari. Yang terakhir dengan kode 3.2.2 dan nama integrasi user interface memiliki SDM pelaksana yaitu developer, sistem arsitek, dan UI/UX designer dengan peralatan yang diperlukan yaitu komputer atau laptop dan ruang rapat dengan lama waktu pekerjaan yaitu 2 hari. Selanjutnya 3.3.1 dengan nama menguji komponen-komponen pada sistem dengan SDM pelaksana yaitu QA tester dan developer. Peralatan yang diperlukan yaitu komputer atau laptop dan software pengujian dengan lama waktu pekerjaan yaitu 2 hari. Lalu ada kode 3.3.2 dengan nama memeriksa bug dan perbaikan pada sistem memiliki SDM pelaksana yaitu developer, QA tester, dan programmer. Dengan peralatan yang diperlukan yaitu komputer atau laptop, software memeriksa bug, dan software memperbaiki bug pada sistem dengan lama waktu pekerjaan yaitu 3 hari. Selanjutnya tahap uji coba sistem. Tahap ini merupakan tahap penting dalam proyek di mana sistem yang telah dikembangkan diuji secara menyeluruh sebelum diperkenalkan ke lingkungan produksi atau digunakan oleh pengguna akhir. Tahap ini melibatkan perencanaan uji coba, integrasi sistem, uji coba kecepatan dan respons sistem, memperbaiki bug, dan tahap penyempurnaan interface. Setelah sistem dianggap
cukup stabil, tahap ini juga mencakup persiapan untuk mengimplementasikan sistem ke lingkungan produksi atau pengguna akhir. Tahap uji coba sistem sangat penting untuk memastikan bahwa sistem atau perangkat lunak dapat beroperasi dengan baik dan memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan sebelum digunakan secara luas. Pada task ini ada kegiatan atau task 4.1.1 dengan nama kegiatan pengujian keseluruhan sistem, dan aktornya ada developer dan QA tester. Peralatan yang diperlukan berupa komputer atau laptop dan software untuk menguji keseluruhan fitur dalam sistem dan juga data sampel. Lama pengerjaan task ini diperkirakan per hari. Lalu kegiatan 4.1.2 yang bernama kegiatannya yaitu pengujian integrasi pada sistem. Aktor dari kegiatan ini adalah QA tester dan peralatan yang digunakan yaitu ada komputer atau laptop dan software untuk pengerjaan integritas. Lama waktu pengerjaan 4 hari. Lalu kode pengerjaan 4.2.1 dengan nama kegiatan pengujian respons sistem. Aktor dari kegiatan ini adalah QA tester dan sistem administrator. Peralatan diperlukan berupa komputer atau laptop dan software untuk menguji respons sistem. Lama waktu pekerjaan 4 hari. Lalu kode kegiatan 4.2.2 dengan nama kegiatan pengujian kecepatan sistem. Aktornya yaitu QA tester dan developer, dan peralatan yang digunakan berupa laptop atau komputer dan software untuk pengujian kecepatan sistem. Lama waktu pekerjaan 4 hari. Kode kegiatan yaitu 4.3.1 dengan nama kegiatan memperbaiki bug. Aktor dari kegiatan ini adalah QA tester, developer, dan juga programmer. Peralatan yang digunakan yaitu berupa komputer atau laptop dan juga software debugging dan alat bantu pengembangan. Lama waktu pekerjaan 7 hari. Selanjutnya ke kode task kegiatan yaitu 4.3.2 dengan nama kegiatan menyempurnakan interface. Aktornya yaitu ada UI atau UI dan UX designer dan front-end designer. Peralatan yang diperlukan berupa komputer atau laptop dan software untuk mendesain UI dan UX. Lama waktu pengerjaan 5 hari. Oke, selanjutnya yaitu tahap implementasi dan closing sistem. Tahap ini merupakan tahap akhir dari perancangan sistem yang melibatkan instalasi sistem, konfigurasi sistem, pengujian integrasi pelatihan, pemindahan sistem dari lingkungan pengembangan ke lingkungan produksi atau migrasi data, serta evaluasi keseluruhan sistem. Tujuan dari implementasi ini yaitu memastikan kesiapan sistem untuk digunakan secara efektif di lingkungan produksi. Sementara itu, untuk tahap closing system adalah tahap akhir di mana semua pekerjaan proyek dievaluasi, diperiksa, dan diselesaikan, termasuk pembuatan laporan, hasil proyek, dan penutupan resmi proyek. Dengan tujuan yaitu memastikan proyek selesai dengan baik dan sistem siap untuk digunakan sepenuhnya. Pada tahap implementasi dan closing ini yaitu ada pertama itu dengan konteks 5.1.1 yaitu persiapan pelatihan penggunaan sistem dengan SDM pelaksana yang terlibat yaitu pertama project manager, tim pelatihan, developer, QA tester, dan sistem analis. Dengan pelatihan yang diperlukan yaitu laptop, alat dokumentasi, software pengembangan, dan ruang pelatihan. Lama waktu pekerjaan yaitu 3 hari. Selanjutnya yaitu kegiatan 5.1.2 dengan nama kegiatan pelaksana pelatihan penggunaan sistem. SDM yang terlibat yaitu project manager, tim pelatihan, developer, QA tester, sistem analis dengan lama waktu pekerjaan 2 hari, dan pelatihan diperlukan yaitu sama seperti sebelumnya. Dan tes selanjutnya yaitu 5.2.3 dengan nama kegiatan migrasi data. SDM terlibat yaitu sistem administrator, database administrator, dan QA tester. Peralatan diperlukan yaitu komputer atau laptop, perangkat penyimpanan, dan perangkat pengujian. Selanjutnya ada tas 5.3.1 yaitu evaluasi keseluruhan sistem dengan SDM yang terlibat yaitu QA tester, business analyst, developer, dan sistem administrator. Peralatan yang diperlukan pada tas ini yaitu komputer atau laptop, perangkat penyimpanan, dan perangkat pengujian. Lama waktunya yaitu 1 hari.
Selanjutnya ada instalasi sistem dan kode tes 5.2.1. SDM terlibat yaitu developer, sistem administrator dengan lama waktu pengerjaan itu 1 hari. Peralatan diperlukan yaitu komputer atau laptop, media instalasi, dan perangkat jaringan. Selanjutnya yaitu konfigurasi sistem. SDM terlibat yaitu sistem administrator, database administrator, dan developer. Peralatan diperlukan yaitu komputer atau laptop atau server, dan perangkat jaringan. Kemudian penutupan project dengan kode teks 5.3.2. SDM terlibat yaitu project manager dan tim dokumentasi. Peralatan diperlukan ada peralatan dokumentasi, peralatan komunikasi dengan lama waktu pekerjaan yaitu 1 hari. Dan yang terakhir yaitu pembuatan laporan hasil project dengan kode tes 5.3.3 dengan SDM yang terlibat yaitu staf administrasi dan tim dokumentasi. Peralatan yang diperlukan yaitu alat tulis kantor atau ATK dan komputer atau laptop dengan lama waktu pengerjaan yaitu 3 hari. Silakan. Struktur organisasi. Struktur organisasi ini merujuk pada kerangka atau tata letak yang digunakan dalam sebuah organisasi untuk membagi, mengorganisir, dan mengkoordinasi tugas-tugas dan tanggung jawab antara anggota organisasi. Struktur organisasi biasa dan garis tanggung jawab yang menunjukkan siapa yang bertanggung jawab pada setiap tugas atau keputusan di organisasi dan mencakup bagaimana tugas-tugas informasi yang dipecah ke unit yang lebih kecil. Kemudian dialokasikan di antara unit-unit ini untuk saling berhubungan dan berkoordinasi antara unit untuk mencapai tujuan organisasi yang lebih efektif dan efisien. Pada struktur organisasi ini, kami memakai struktur organisasi fungsional. Struktur organisasi fungsional ini merupakan salah satu jenis organisasi yang paling umum dipakai. Struktur organisasi fungsional membuat departemen organisasi berdasarkan fungsi pekerjaan umum. Sebuah struktur organisasi fungsional, pembagian kerjanya kemudian dilakukan berdasarkan pada fungsi masing-masing manajemen, di antaranya manajemen kebutuhan sistem, manajemen perencanaan sistem, manajemen pembuatan sistem, dan lain-lain. Dan setiap karyawan yang memiliki skill dan keterampilan yang sama akan dikelompokkan ke dalam satu unit kerja. Dan ini yang menyebabkan struktur organisasi ini sangat tepat diterapkan pada sebuah organisasi maupun perusahaan yang hanya menghasilkan beberapa jenis produk atau jasa. Di sini terdapat struktur organisasi fungsional pada proyek sistem kami. Yang pertama, yang paling atas itu adalah project sponsor. Project sponsor ini merupakan individu yang berperan penting untuk memastikan keberhasilan dan mendukung proyek ini. Sebagai contoh, proyek sponsor ini yaitu orang yang memberikan dukungan keuangan. Peran para proyek sponsor pada tahap awal proyek dan berlanjut sepanjang siklus proyek tersebut. Dan yang kedua di bawahnya tersebut ada project partner. Project partner ini contohnya yaitu penyedia layanan ataupun pemangku kepentingan pada project tersebut. Dan di bawahnya yaitu project manager. Project manager adalah individu yang bertanggung jawab atas perencanaan, pengelolaan, pengendalian proyek dari awal hingga selesainya proyek tersebut. Contohnya kegiatan yang dilakukan oleh project manager adalah perencanaan proyek, pengelolaan sumber daya, pelaksanaan dan pelaporan proyek, dan pengendalian risiko proyek. Dan kemudian terbagi menjadi 5 manajer untuk setiap subdivisi. Yang pertama terdapat manajer analisis masalah dan kebutuhan sistem,
yang di dalamnya memiliki SDM, sistem analis, bisnis analis, sistem administrator, staf administrasi, dan staf dokumenter. Dan yang kedua terdapat manajemen perancangan sistem yang mengelola perancangan sistem. Terdapat SDM di dalamnya sistem analis, sistem arsitek, database arsitek, UI, UX designer. Yang ketiga terdapat manajer pembuatan sistem yang di dalamnya terdapat SDM sistem analis, sistem arsitek, UI UX designer, programmer atau developer, database arsitek, dan QR tester. Dalam programmer atau developer terdapat divisi front end dan divisi back end. Kemudian yang keempat terdapat manajer uji coba sistem yang di dalamnya terdapat SDM, QA tester, UI UX designer, sistem administrator, dan developer. Dan terakhir terdapat manajer implementasi sistem yang di dalamnya terdapat SDM, QA tester, tim pelatihan, developer, tim dokumenter, sistem administrator, staf administrasi, dan database administrator. Oke, selanjutnya yaitu rencana anggaran biaya atau biasa disingkat RAB. Rencana anggaran biaya ini merupakan perhitungan banyaknya biaya yang diperlukan untuk bahan dan upah serta biaya lainnya yang berhubungan dengan pelaksanaan proyek. Rencana anggaran biaya atau RAB dalam perencanaan sistem mengarah pada alokasi sumber daya secara efektif untuk merancang, mengembangkan, dan memelihara sistem yang diinginkan. Setelah kita sebelumnya mengidentifikasi kebutuhan sistem dengan jelas, menetapkan tujuan, ruang lingkup sistem, serta fungsionalitas dari sistem yang diinginkan, penentuan sumber daya menjadi fokus yang mana melibatkan identifikasi tim proyek, infrastruktur teknologi, dan biaya operasional yang diperlukan untuk pembuatan sistem. Nah, di dalam pembuatan RAB ini terdapat estimasi biaya atau perkiraan jumlah dana yang diperlukan dalam suatu proyek yang mana mencakup perkiraan biaya keseluruhan proyek tanpa rincian yang mendalam. Estimasi biaya ini merupakan tahap penting dalam penyusunan RAB ini karena mencakup penghitungan biaya pengembangan perangkat lunak, perangkat keras, serta biaya operasional dan pelatihan. Semua estimasi biaya tersebut kemudian dijumlahkan untuk mendapatkan total biaya proyek. Penyusunan RAB pada sistem ini terbagi menjadi daftar lama hari kerja SDM pelaksana, daftar upah per hari, daftar harga bahan dan alat, daftar perjalanan dinas, serta daftar volume atau banyaknya tiap jenis pekerjaan yang ada, yang mana daftar tersebut dapat saling memberikan gambaran dan petunjuk-petunjuk hingga akhirnya dapat membentuk anggaran biaya. Pada RAB sistem ini ditotalkan anggaran proyeknya sebesar Rp63.735.000. Berikut merupakan tambahan rencana anggaran proyek dengan total Rp63.735.000. Setelah sebelumnya kita mengidentifikasi atau mengklasifikasi dari tabel-tabel WBS task atau tabel-tabel work breakdown structure aktivitas dari perancangan sistem ini, dibentuklah pada setiap task dibuatlah anggaran biayanya. Seperti di tabel berikut terdapat kolom SDM pelaksana, peralatan yang diperlukan, serta biaya perjalanan dinas. Kita ambil salah satu contoh, yaitu pada atas identifikasi ruang lingkup dan tujuan proyek, yang mana SDM terlibat ada sistem analis atau business analis dengan jumlah SDM itu 1, lama hari kerjanya 1, jumlah honor yaitu jumlah upah atau ya upah dari SDM sistem analis dan business analis, yang mana sistem analis ini diberikan upah 200.000 per harinya. Setelah disebutkan lama hari kerjanya itu selama 1 hari, maka total bayar SDM-nya itu 200 dikali 1 hari, yaitu 200.000. Kemudian ada nama alatnya, yaitu laptop organisasi Office. Laptop ini tidak kami sebutkan harga satuannya karena di sini kami menggunakan laptop pribadi dari SDM yang terlibat dalam perencanaan sistem. Jadi tidak ada harga satuan dari laptop. Kemudian lisensi Office yang merupakan peralatan untuk
kebutuhan perancangan sistem dengan harga satuannya itu 100 dan jumlah atau penggunaan pemakaian dari lisensi ini selama 4 bulan, kemudian total bayarnya yaitu 400.000. Pada tas atau aktivitas ini tidak terdapat biaya perjalanan dinas, untuk itu tidak identifikasi apa perjalanan dinas. Kemudian total keseluruhan dari total SDM, total bayar dan total bayar peralatan dan total bayar perjalanan dinas akan menjadi 200.000 dan 900.000 dan seterusnya. Untuk upah yang paling besar pada SDM ini terdapat yaitu project manager sebesar 250.000 per harinya. Kemudian yang paling rendah yaitu staf administrasi tim dokumentasi sebesar 75.000 per harinya. Upah ini dikalikan selama hari kerja SDM, di mana nanti ditotalkan menjadi total keseluruhan sesuai dengan tas yang ada. Dari 41 tas yang sudah identifikasi sudah diklasifikasi, maka didapatkan total dari keseluruhan rencana anggaran biaya itu sebesar 63.735.000. Oke, baik, itu rencana anggaran biaya dari sistem ini. Selanjutnya akan dijelaskan kesimpulan dan saran dari Nandita Nabila. Kepada Nandita dipersilakan. Baik, tadi sudah kami jelaskan tentang laporan yang kami buat, di mana terdapat bab 1 yang memberikan tentang latar belakang, sasaran, serta tujuan dari pembuatan sistem informasi manajemen event Unsri. Terus terdapat pembahasan pada bab 2 yang menjadi inti dari dokumen dengan membahas berbagai aspek terkait proyek seperti work breakdown struktur atau WBS. Terus ada WBS task yang membahas tentang tahap inisiasi awal proyek dan identifikasi, tahap rancangan sistem, tahap pembuatan sistem, tahap uji coba sistem, dan tahap implementasi dan closing sistem. Terus ada juga struktur organisasi, di mana kami menggunakan struktur organisasi fungsional yang membagi tugas-tugas berdasarkan fungsi yang sama. Kemudian terdapat rancangan anggaran biaya yang terakhir dijelaskan oleh teman saya tadi, yang didapati kesimpulan bahwa sistem informasi manajemen event Unsri merupakan inisiasi yang positif dalam meningkatkan pengelolaan event di Universitas Sriwijaya. Sistem ini telah membantu dalam meningkatkan efisiensi pengelolaan event, memberikan akses yang cepat terhadap informasi event, dan menghindari tumpang tindih acara. Dengan adanya sistem ini, Unsri dapat lebih baik mengkoordinasi berbagai event, baik yang diinisiasi oleh universitas, fakultas, BEM Unsri, maupun organisasi mahasiswa lainnya. Selain itu, mahasiswa dan pengguna lainnya juga mendapatkan manfaat dalam hal kemudahan mencari dan berpartisipasi dalam event kampus. Manfaat ini tentu sangat bermanfaat bagi manusia. Namun, untuk menjaga sistem ini tetap relevan dan efektif, perlu dilakukan pengembangan berkelanjutan, pelatihan pengguna, serta perhatian khusus terhadap keamanan data. Dengan tindakan-tindakan tersebut, sistem ini dapat terus menjadi alat yang bermanfaat bagi seluruh komunitas di Unsri dalam mengelola dan berpartisipasi dalam berbagai event di kampus. Sekian dari saya, boleh dilanjutkan oleh moderator. Terima kasih kepada Anandita telah menjelaskan kesimpulan dan saran dari penjelasan dan presentasi kita kali ini. Baik, lebih dan kurang itu merupakan hasil dari hasil diskusi kami terkait perancangan informasi manajemen event Unsri. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata atau penjelasan. Kami ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menyimak. Terima kasih. Dadah. Terima kasih. Terima kasih. Thanks guys.